Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu bab dalam buku Perubahan Sosial Sebelum Menggapai, yaitu bab intelektual, perubahan sosial dan ikan asin karya Abdul Hamid. Di sini dijelaskan tentang dunia pendidikan, perubahan sosial melalui pendidikan, dan dalam perumpamaannya melalui ikan asin. Dunia pendidikan adalah tempat di mana ilmu dan kebenaran dipelajari. Mereka yang bergelut di sana dengan keilmuan yang mumpuni disebut ilmuwan, orang yang berilmu. Ilmuwan berada dalam realita yang sering diciptakannya sendiri dan tinggal di dunianya sendiri. Ia mengajar dan meneliti, berkutat dengan ilmu pengetahuan dengan ruangan yang nyaman, seringkali terpisah dari realitas persoalan masyarakat. Namun, begitu berlangkah ke ranah politik, ilmuwan seringkali menjadi manusia biasa yang memiliki kehilangan imunitas, menonjolkan ego, bahkan termakan ketamakan. Ilmu pengetahuan dan kebenaran yang seharusnya menjadi senjata terbentur oleh realita yang seringkali salah tapi terlanjur menjadi budaya. Akhirnya mereka larut dalam berbagai persoalan, bahkan menjadi bagian dari persoalan itu sendiri. Betapa menyedihkan misalnya ketika beberapa tahun lalu beberapa dosen senior di kampus terkemuka di Indonesia kini harus masuk penjara karena persoalan korupsi di lembaga penyelenggara pemilu. Ilmuwan terbagi menjadi beberapa bagian. Dalam bab ini dijelaskan ilmuwan itu adalah dosen. Kategori pertama adalah ilmuwan birokrat. Ilmuwan birokrat adalah ilmuwan yang menduduki jabatan-jabatan struktural baik di kampus ataupun di lembaga penelitian. Kemudian kategori kedua adalah ilmuwan kelontongan, yaitu mampu menyediakan dalih akademis untuk kepentingan siapapun, termasuk penguasa, pengusaha, dan partai politik. Yang dimaksud dengan ilmuwan kelontongan ini adalah menyediakan akademis untuk beberapa orang tertentu dengan kepentingan tertentu. Kemudian kategori ketiga adalah ilmuwan bandit. Ilmuwan bandit dijelaskan sebagai ilmuwan yang melakukan kejahatan dengan ilmu atau kewenangan yang dimilikinya. Aktivitas ilmuwan bandit bisa berupa menjual nilai, membuat jasa membuat skripsi, tesis, atau disertasi, atau bisa saja melakukan plagiat karya ilmiah demi angka kredit. Ironi memang, tapi ini bukan hal yang jarang terjadi. Beberapa kasus korupsi yang cukup menonjol di negeri dilakukan oleh orang-orang yang secara akademis mumpuni di bidang ilmunya. Salah satunya yang dijelaskan dalam ilmuwan bandit ini. Kemudian kategori keempat dan pilihan yang paling tidak menarik dilirik adalah menjadi ilmuwan kritis, yaitu ilmuwan yang bersikap objektif dan berani bersuara keras terhadap berbagai fenomena yang dianggap salah, berani mengemukakan kebenaran walaupun membuat merah kuping penguasa. Ilmuwan kritis bisa kita kategorikan sebagai intelektual. Intelektual didefinisikan sebagai orang-orang yang berilmu dan tidak pernah merasa puas menerima kenyataan sebagai adanya. Yang membuat seorang intelektual menonjol di tengah yang non-intelektual ialah kemampuan berpikir bebas sebagai lawan dari kecenderungan mengikuti saja pikiran orang lain. Intelektual selalu gelisah dengan realitas yang tak sesuai dengan yang seharusnya. Namun justru kepada kaum intelektual inilah seharusnya harapan perubahan sosial masyarakat menjadi lebih baik diletakkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial ini diharapkan oleh penulis dibentuk oleh ilmuwan-ilmuwan yang dibilang ilmuwan kritis. Pertanyaan kemudian, siapa yang bertanggung jawab dalam perubahan kultural masyarakat? Pendidikan adalah jawabannya. Pendidikan kembali lagi harus diletakkan sebagai konteks pemuliaan ilmu pengetahuan dan pencarian kebenaran. Dalam hal ini, perubahan sosial diharapkan melalui pendidikan. Universitas sebagai rumah kaum intelektual juga mesti menjadi mercusuar, pembawa cahaya untuk masyarakat. Penelitian yang dilakukan di dalam kampus harus memberi manfaat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tak sekedar menjadi lembaran-lembaran kertas yang kemudian masuk gudang atau dijual saja. Sehingga yang diharapkan oleh penulis penelitian ini menjadi salah satu motivasi untuk terjadinya perubahan sosial di negeri ini.
Pada akhirnya, menjadi intelektual adalah seperti ikan di laut lepas. Sepanjang masih bernapas, ia tak ikut menjadi asin seperti air laut. Seperti itulah intelektual. Dimanapun ia berada, nilai kebenaran yang dipegang tak ikut buruk. Jika memegang jabatan, tak malah melakukan abuse of power. Ketika justru ia luruh, kehilangan objektivitas dan malah menjadi bagian dari persoalan. Maka jika diibaratkan, ikan laut ia adalah ikan asin. Tak punya ruh, tak lagi bernafas. Diawetkan dengan garam, digoreng, dan siap dimakan.